kembali ke SG Ground Channel. So hari ini kita akan buat pick up card berkenaan dengan career dan juga status keuangan anda pada tahun 2020. So kita akan tengok apa yang bakal berlaku, apa yang mungkin akan terjadi di dalam career anda. Okey, kepada anda yang baru, kita ada 3 file di sini. Kita ada file 1, file 2, file 3. So anda renung-renung dan tengok-tengok mana satu yang menarik di hati anda, dan kalau sudah pilih bolehlah tengok di timestamp di bawah untuk setiap file ni. Okay, dan juga sama cakap thank you untuk the new subscriber, dan kepada anda yang baru jangan lupa klik subscribe. Okay, so without further ado, let's go to file number 1. So hi, file number 1. So kepada anda yang memilih file number 1, this is your reading for 2020 for your career and money segment. So first of all, korang secara spiritualnya berkembang dan banyak juga new opportunities is coming lah. So tadi kata yang kamu pilih adalah spiritual understanding. So mungkin juga kamu orang ni banyak yang berminat berkenaan dengan benda-benda kau tahu gaib-gaib, yang gaib-gaib, dan mungkin juga anda-anda yang memilih katanya orang yang quite percaya dengan benda yang tidak terlihat, kan, tapi begitulah. Ataupun kamu orang ni adalah orang-orang yang quite sensitif lah saya nampak terhadap alam-alam gaib, dan juga disebabkan kamu sensitif dengan benda-benda yang macam tu, banyak simbol ataupun petanda yang kamu dibagi untuk macam petunjuk ataupun guidance kamu untuk menuju ke salah satu salah satu tujuan kamu lah, ataupun kamu punya destiny for this 2020. Dan juga kamu mungkin banyak kamu dibagi simbol melalui mimpi, macam kamu memerlukan macam yang betulkah aku mau pergi ke sini ni, bolehkah aku ke sini, should I pursue my kerjaya yang ni ataupun tidak. Dan kamu tiba-tiba kamu keep on nampak iklan-iklan yang kerjaya yang sama, orang yang berjaya dalam satu kerjaya, ataupun ada macam kamu mau buat satu bisnes ke, terus banyak tiba-tiba ada ramai orang di keliling kamu yang membuat bisnes yang sama macam begitu. Banyak simbol-simbol, ataupun kamu keep repeating nombor 9 ke nombor-nombor, dan lebih juga melalui mimpi-mimpi macam begitulah. So untuk tahun 2020 ni kamu lebih disarankan untuk lebih banyak bermeditasi juga untuk dapatkan guidance segala. Kalau ada religious banyakkan bersolat, berdoa. Untuk orang Kristian banyakkan lebih berdoa dan berpuasa juga. Saya rasa semua agama pun berpuasa tu adalah benda yang baik kan, untuk menahan nafsu durjana anda. Tidak Allah, maksud saya tu berpuasa untuk meminta petunjuk daripada di atas lah. Okay, so untuk kamu orang yang pilih file nombor 1 ni, saya nampak kamu lebih jenis orang yang bekerja sendiri, yang suka working on your own self, macam yang self discovery macam begitulah, macam yang kamu bekerja dalam diam, macam yang kamu tidak berapa mau kasih tahu orang yang I'm working on this business actually, macam gitu. Macam orang tahu kamu bekerja tapi orang tidak tahu yang kamu sedang buat bisnes lain, macam begitu. Sebab kamu lebih suka untuk lebih bekerja sendiri dan bekerja secara senyap lah tu, bilang orang yang tiba-tiba surprise I'm doing this business. Okay, macam begitulah saya nampak. Tapi it's quite for tahun ni ada benda yang saya nampak quite good lah yang akan tercapai kejayaan kamu dalam tahun 2020 ni, yang kamu betul-betul mau. Saya nampak ada wish that's going to be fulfilled, macam begitulah. Dan juga untuk tahun ni, untuk kamu orang yang memilih file nombor 1, untuk memurahkan rezeki korang,
bersedekah lah, okay? Kalau orang Muslim tu bersedekah lah di masjid, kalau orang yang Kristian bayarlah kamu punya perpuluhan, dan kepada agama-agama yang lain bolehlah bersedekah dengan orang-orang yang terdekat. Okay, bersedekah ni tak perlu pun banyak, sikit kita bersedekah dengan family sendiri pun sudah memadai, okay, dan membantu orang-orang yang perlu. Alright, okay lah, contoh dia lah, mungkin ada orang macam mana saya mau bersedekah ni, apa patut saya bersedekah, okay, tapi bingung-bingung. Contoh paling senang, okay, belilah goreng pisang RM1 ke RM2 dengan niat bagi kamu punya adik-beradik makan, macam begitu dengan. Alright, itu pun salah satu sedekah sudah, sebab sedekah paling paling dekat yang kita boleh buat adalah dengan adik-beradik sendiri ataupun ibu bapa lah. Paling penting adalah, paling bagus adalah kepada parents juga, okay? Belanjalah dorang makan sikit-sikit, tidak perlu banyak pun, belanja minuman pun sudah cukup, macam begitulah, ya. Dan saya nampak sini, saya dapat rasakan ada orang yang akan datang untuk membantu kamu dalam kerja yang kamu juga. Saya rasa dia membantu kamu lebih kepada emosional juga lah, secara emosinya dia macam memperkuatkan kamu sampai kamu dapat capai sesuatu yang kamu mau. Saya rasa ada sesuatu yang kamu ingin capaikan pada tahun 2020 ni yang dia akan bantu kamu untuk capai benda tu. Mungkin juga dia berikan kamu nasihat, sebab kadang-kadang orang ni bila kita mau capaikan sesuatu, kita rasa mau capai sesuatu tapi kita tidak bertindak dan kita tidak tahu di mana arah yang kita mau pergi itu. Macam yang jalan tu ada aja simpang kan. So orang ni datang dalam kehidupan kamu untuk membuatkan kamu keep on track, okay, di jalan yang kamu mau tu. So benda lain lagi saya nampak sini juga, kamu akan untuk kamu mungkin akan pergi belajar dan juga memperkukuhkan kamu punya skill set yang kamu ada. Tapi saya nampak sini orang-orang pile nomor 1 is very skillful, SMN, sangat banyak talenta, okay? Talenta apa itu menyanyi kah, ataupun talenta untuk berbisnes, talenta untuk macam-macam lah. Saya nampak sini macam yang kamu sudah ada skill set yang kamu sudah ada, okay? Talenta yang kamu hanya perlu asah lagi, okay? Yang kamu perlu perbaiki lagi, yang kamu perlu untuk itulah memperbaiki dan dipertajamkan, dan you need to be updated. Dan mungkin some of you akan pergi belajar lagi, dan some of you akan lebih pergi macam seminar untuk attend, untuk memperkasahkan lagi kamu punya career wise, your skill wise, macam begitulah, alright. Dan di sini juga saya nampak daripada segi kewangan ada bantuan, ataupun dari kamu yang kamu orang yang jenis yang suka membantu juga. Saya nampak yang very loyal, SMN. Tapi orang yang saya maksudkan yang akan datang tu yang sangat setia, orang bilang loyal lah. Mungkin juga di kalangan kawan-kawan kamu, mungkin dia sudah muncul di kehidupan kamu, cuma kamu tidak sedar, ya, tidak sedar. Dan juga apa yang saya mau cakap di sini, untuk apa yang kamu mau capai untuk tahun ni, put commitment, letakkan komitmen anda 100% on what you want, because when you put 100% commitment, for sure your dreams, your hard work gonna pay off, kan? Kamu akan capai juga, macam begitu. Dan saya nampak macam creativity yang ada dalam diri kamu juga, okay? Saya rasa macam benda untuk some of you lah, saya rasa ada benda yang kamu mau lakukan berkaitan dengan creativity, macam begitulah. So contoh dia lah, macam creativity ni kita boleh express melalui lukisan,
creativity kita boleh express melalui YouTube channel pun. Mungkin juga kamu orang mau plan untuk buat YouTube channel. Saya tahu tiba-tiba saya rasa macam yang ada yang orang mau buat YouTube channel berkenaan dengan paranormal. Mana tahu ada kamu orang yang sebab kamu sangat orang-orang pilih plan nomor 1 ni kebanyakannya kamu sangat sensitif dengan alam-alam gaib, so membuatkan kamu macam ingin tahu lebih pasal alam gaib. Lepas tu kamu mungkin membuat videos berkenaan dengan tu. Lagi pun ada banyak YouTube channels, contoh-contoh YouTube channels yang membuat YouTube channels berkenaan dengan itu. Walaupun bukan dengan itu, mungkin juga kamu buat channel-channel lain, tapi apapun itu adalah berkaitan dengan creativity. Okay, so apa lagi yang saya boleh dapat daripada di sini? Okay, satu lagi. Saya rasa untuk tahun ni kamu akan lebih confident. So, kenapa saya rasa lebih confident? Sebab kamu dari awal tahun lagi kamu sudah plan untuk plan untuk belajar lebih, untuk attend banyak seminar macam begitu, ataupun ada sounds of you yang sudah memang banyak belajar daripada tahun lalu, banyak invest dalam ilmu begitu. Sebab tu kamu lebih confident dalam membuat sesuatu macam begitulah. Dan juga kalau kamu bekerja pun, saya nampak di sini kamu akan buat sesuatu out of daripada pekerjaan kamu. Macam yang saya cakap awal-awal tadi, yang orang tahu kau bekerja tapi kau buat sesuatu yang orang tidak tahu, macam begitu, macam yang out of your work, macam begitulah. Dan saya nampak apa lagi yang saya nampak sini. Saya rasa itu saja untuk tahun ni. Untuk bahagian kewangan, saya nampak kamu tidak ada masalah sangat untuk kewangan. Saya nampak walaupun kamu ada masalah sedikit daripada kewangan, ada orang yang akan membantu kamu juga. Okay, macam you don't have to be worried, guys, man. Sebab orang keliling kamu sangat-sangat prihatin, sangat-sangat alert kalau kau tidak ada kewangan yang bagus. Lebih-lebih lagi saya nampak sini family members ataupun bapa kamu sendiri lah. Maksudnya kalau bukan bapa kamu pun ada uncle kamu ataupun kawan kamu yang quite matang lah. Saya nampak di sini macam pakcik-pakcik. Jangan terasa pula pakcik-pakcik yang sana. So, thank you for tuning in. Terima kasih untuk sudah mendengar prediksi anda pada tahun 2020 ni. Untuk kamu orang yang belum subscribe, please subscribe. Okay, so see you on the next video. Bye. So, hi pile nomor 2 yang memilih pile nomor 2. Okay, so ini adalah reading kamu untuk tahun 2020 untuk career and finance. Okay, untuk kerjaya dan juga keuangan. So, bila saya kocok-kocok dan keluarlah kad ini, saya nampak kamu orang ni jenis orang yang terlalu bekerja keras. Okay, macam okay lah, untuk tahun 2020 ni kamu orang kena a bit chill. Sebab kamu terlampau tergesa-gesa dalam membuat sesuatu. Macam yang apapun yang kamu mau buat tu kan, kamu mau buat dengan cepat. Macam yang okay, sama buat yang ni, okay, hari ni saya mau ngasih siapa yang ni. Actually, benda tu is quite good lah. Orang bilang kan yang orang tidak suka bertangguh-tangguh mau buat dengan cepat. Cuma di sini dia punya consequences untuk kamu orang yang memilih nomor 2 ni dalam kerja. Kamu try untuk a bit chill. Okay, try untuk relax a bit untuk diri kamu. Sebab bila kita a bit more relax, kita dapat memilih dan mentapis. Okay, choose and filter apapun yang kita mau buat. Sebab bila kita terlalu macam yang okay lah,
saya tahu apa yang saya buat, semuanya ada sudah dalam otak saya, so I just do it, okay, just go, orang bilang. But di sini dia punya nasihat adalah don't do that, okay. Even you have a skill set yang kamu boleh buat sesuatu tuh, remember there's nothing perfect, okay, assignment tidak ada yang perfect di sini. Tapi secara kerjanya kamu orang, memang kamu orang akan ada kejayaan pada tahun ini. Ada sesuatu yang going to coming up for you, good things, I say. So that's the things yang bagus dalam tahun 2020 ni. Secara financially-nya saya nampak kamu tidak akan ada masalah untuk tahun ini. Mungkin ada masalah pun tidaklah terlalu teruk, sebab secara financial kamu quite independent person. Dan saya nampak sini pun kamu punya fokus untuk tahun ini adalah mau jadi seorang yang quite independent dalam bahagian kewangan kamu, and it's going to be happen soon. Cuma di sini kamu tidak boleh membuat sesuatu benda yang dalam keadaan tergesa-gesa, okay? Macam yang jangan buat benda tu, macam saya cakap tadi lah, try to be calm, untuk tenangkan diri. Bila membuat sesuatu, kaji dulu, filter dulu, then only you go. Sebab nanti in the end of the day, kamu orang akan menyesal membuat sesuatu yang kamu tidak patut buat. Dan benda yang sepatutnya giving you a best result, giving you just so result. So juga kan. So untuk setengah kamu orang, saya nampak macam yang secara career wise nya macam kamu mau move to a new things, a new career, cuma kamu tidak berani untuk melakukan benda tu. Macam yang contoh dia lah, macam sekarang kan kamu bekerja, and then kamu sudah lama kamu plan mau keluar daripada tempat kerja kamu, sebab kamu rasa macam ya mungkin juga kamu tidak suka untuk bekerja dalam company itu sudah, okay, contoh dia lah, macam kamu tidak sudah mau bekerja dalam company itu, tapi kamu tidak berani untuk keluar, macam ya begitulah, tidak berani untuk keluar, untuk maju, membuat sesuatu. Tapi kamu ada perasaan tuh yang mau keluar daripada tuh, ataupun kamu buat bisnis nih tapi kamu rasa macam yang this is not going to happen, so bukan kamu mau tukar sudah. So yang tuh adalah energi kamu pada tahun ini macam begitu. Dan saya nampak sini macam kamu rasa apa benih, macam terperangkap, macam itulah rasa dia macam begitu. Cuma untuk setengah kamu orang lah, tidak semua orang. Dan untuk kamu orang yang rasa mau tukar pekerjaan tuh, pastikan kamu ada saving yang cukup sebelum kamu berhenti, ataupun kamu ada plan yang kukuh untuk berhenti, alright. Dan of course keputusan kamu tuh akan memberikan kamu sesuatu yang lagi besar di hadapan macam begitu. Cuma di sini adalah try untuk pertimbangkan sebelum kamu keluar macam itu. Contoh adalah bila kamu bekerja dan tiba-tiba kamu mau berbisnis, kamu tidak boleh terus-terus keluar daripada pekerjaan kamu tanpa saving yang cukup, sebab kita tidak tahu apa akan berlaku. Sebab orang yang berbisnis ni pun sebelum dia berjaya, dia akan facing ups and down. Even dia sudah berjaya pun dia still facing ups and downs, but at least the different things is dia sudah ada kewangan. Tapi untuk kamu orang yang mungkin mau keluar, saya rasa mungkin salah satu fear things kamu adalah kewangan kamu yang mungkin tidak berapa memberi keyakinan kepada kamu orang untuk berhenti. Dan juga saya nampak sini jangan takut untuk membuat keputusan, okay? Don't be afraid to do something yang
kamu rasa mau buat, just go for it. Cuma try untuk cari orang yang lebih dewasa sebelum membuat sesuatu keputusan lah, macam begitu. Dan untuk kamu orang lagi senapak sini disebabkan kamu terlampau kerja keras. Oh, sorry, tiba-tiba macam apa sudah jadi itu. Okay, forget it. So try to take a trip lah. Kadang-kadang bila kita pergi small vacation, kita boleh fikir, kita boleh tapi apa sebenarnya yang kita mau in life, what things that we want in life. Sebab one things for you guys who choose file number 2, once you clear what you want for this year, apa yang kamu jelas dengan tujuan kamu untuk tahun ni, kamu punya energy tu, everything gonna fall in dengan laju. Maksudnya kamu dapat lakukan benda-benda tu dengan cepat. Sebab everything sebenarnya sudah ada dalam kamu, cuma perlu plan bagus-bagus dan sentiasa buat keputusan pada hati yang tenang. Okay, jangan buat keputusan bila hati kamu tidak tenang, sebab bila tidak tenang, keputusan pun tak tenang. Alright, so senapak sini untuk tahun 2020, untuk some of you yang berbisnes, your hard work kerja keras anda akan paid off, akan memberi hasil. Okay, memberi hasil yang panjang. Alright, so untuk file number 2, apa lagi yang saya nampak di sini ya? Okay, satu lagi saya mau cakap di sini yang saya nampak adalah bila ada sesuatu benda yang tidak berlaku di dalam pula apa yang kamu expect, macam begitu, don't focus on that things too much. Sebab saya nampak kamu ni jenis yang bila sesuatu yang mengecewakan atau demotivated, yang menyah motivasi kamu terlampau fokus on that things. Try untuk move. Sebab apapun yang berlaku yang mengecewakan kamu, remember there's a lots of opportunities di belakang kamu yang masih menanti, bukan satu saja. Alright, sebab bila kita fokus on too much on something yang mengecewakan, kita akan membuang masa. Your time is gold. Alright, your time is gold. Try untuk motivasikan diri anda bila sudah down. Jangan take too much time untuk memotivasikan diri, demotivasikan. Alright, bila anda terlalu kecewa, then take 1 week, 2 weeks, then coba bayangkan you dalam 2 minggu tu you have so much time to do something new, to build something yang more legit. Alright, yang more legit daripada kau fikirkan, I'm not gonna do this, everything I do, semua apa yang saya buat semuanya fall apart, semuanya tidak going through dengan apa yang saya maukan bilang begitu. Tapi sebenarnya apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni adalah satu pengajaran untuk kita belajar. Alright, sebab kalau benda tu tidak berlaku dalam kehidupan kita, dia mungkin kita akan melakukan kesilapan yang lagi besar in the future. So think positive, take it as positive. Kalau kau mau down pun just down for 5 minutes, cari video motivasikan diri dan look at that videos, and then remember, orang yang berjaya tu jatuh 100 kali, dia will bangun 101 kali. Okay, never give up on whatever you think, whatever things that you want. And untuk kamu yang pilih file nomor 2 nih, sentiasa cari video-video yang memotivasikan diri kamu orang. Okay, supaya kamu down sekejap then come back strong. Sebab orang bilang kan, kenapa orang-orang yang yang berjaya nih, setiap kali dorang jatuh dan berdiri tuh, dorang bukan just jatuh jatuh dan berdiri begitu saja, tapi bila dorang jatuh dan berdiri, dorang berdiri dengan
pengajaran yang begitu berharga di belakang dorang yang membuatkan dorang belajar the things is not going to happen again. Dorang akan kaji, okay lah, this is a failure, then apa nih, dorang akan buat strategi yang baru. Contoh dia ini untuk peniaga, okay, for those who doing business. Ada orang yang keep on posting something di Facebook, di groups every day, tapi dorang tidak pernah pun kaji how many feedbacks they get back. Tapi benda yang baru, lepas tu dia mengeluh, dah sebulan aku post apa nih apa iklan dia punya business, tapi tidak ada feedback pun. Tidak ada feedback pun. Dan dia tidak pernah pun, dia tahu dia sudah gagal, tapi dia benda yang sama, dia post juga di tempat yang sama. Kau sudah tahu di situ tidak ikan, kenapa kau mau memancing lagi di situ? Pergilah cari tempat yang ada ikan, yang di lokasi yang berikan, tes lagi tempat yang lain kan. So filter up. Kalau this group doesn't give you something, why you want to continually post something on there? Coba cari grup yang lain yang memberikan kamu, ataupun cari alternatif lain yang memberikan kamu apapun pekerjaan yang kita buat, apapun kerjaya yang kita buat, there's always need statistik data yang kita perlu tapis dan kaji kalau kita mau berjaya. Jadi tentu juga dengan kamu orang punya perniagaan ke apa jelas, so mostly kepada peniaga yang boleh bagi nasihat, kaji kamu punya marketing strategi. Aduh, kenapa Mbak Michelle ni bergagar-gagar? Betul-betul dia bergagar-gagar. Dia pula yang meradang karena bagi nasihat. So continue. Alright, so itulah, belajarlah, motivasikan diri dan banyakkan belajar, sebab tahun ini ada energi belajar dan mengajar. Okay, sebab tahun ini 2020 angka dia adalah 4. Okay, if you don't study, if you don't teach, you gonna die. Ustaz Cina bilang nomor 4 tu angka mati, tapi kalau metafizik angka 4 tu adalah angka untuk anda start untuk belajar. So if kita gabungkan dua maksud tu, if you don't study, if you don't teach, you gonna die. So bisnes untuk tahun ni, upgrade lah diri, ajarlah orang yang baru. Okay, dan saya rasa itu saja untuk kamu orang, untuk career dan juga keuangan untuk tahun 2020 ni. Tapi satu saya mau cakap, actually tahun 2020 gonna be a very good years for you. There's a lot of learning point, there's a lot of things yang kamu akan ups and downs yang akan kamu facing, dan kamu akan belajar untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan kamu lah. Dan secara financialnya you gonna be independent, macam begitu, independent lah dalam keuangan. So terima kasih kerana tuning in to my channel, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang tombol, and see you on my next video. Bye. So hi, pile number 3, kepada kamu orang yang pilih pile number 3, this is your reading for 2020 for your finance and career. So saya nampak, first of all, energy yang saya dapat tangkap di sini kepada kamu orang yang pilih nomor 3, you are macam, you are nearly macam yang hampir mau berputus asa dalam kamu punya kerjaya, ataupun dalam kamu apapun yang kamu mau buat tahun ni. Dan saya nampak di sini macam mana ni, ada some of you gagal untuk mengawal. Actually rasa give up kamu tu adalah disebabkan kamu gagal untuk mengawal diri kamu. Macam yang, you know, kadang-kadang kita punya enemy, kita punya the biggest enemy dalam kita punya kehidupan is ourself, our own self, yang menggagalkan ataupun yang memberi apa, mau cakap,
demotivation diri kita, yang tidak memotivasikan diri macam begitu. So tapi apapun yang kamu rasa tahun ini, macam yang itu adalah takdir, macam yang takdir daripada di atas untuk menguatkan kamu dalam untuk menghadapi dunia yang sebenar nanti. Sebab saya nampak the outcome from daripada apa yang terjadi dalam kehidupan kamu itu adalah yang mematangkan kamu dan juga yang memberi long term happiness. Okay, it's gonna give you a very long term happiness. Dan saya nampak di sini benda yang kamu patut buat untuk tahun ini adalah try untuk kawal diri kamu orang. Try to be kamu punya inner peace. Try to tame your own inner peace. Okay. Dan saya nampak sini secara spiritualnya kamu akan awake. Ada yang awakening, ataupun yang ada yang yang sedang berkembang dalam diri kamu, dan itu adalah benda-benda yang kamu sudah hadapi in the past, macam begitulah. Dan semua benda yang kamu lalui ini actually membuat benda yang baik. Dan juga secara careernya kamu, saya nampak di sini actually okay juga, cuma kamu ada feelings untuk mau give up. Dan di sini saya nampak ada orang yang quite loyal to you, yang akan membantu kamu, yang memang sudah ditakdirkan oleh di atas semen, yang akan dihantar, macam akan hadir dalam kehidupan kamu untuk membantu kamu dalam memberi kamu dedikasi, macam begitulah, dalam membuat keputusan ataupun yang memberi inspiration kepada kamu, macam begitulah. Dan try to be more confident, sebab mungkin juga kamu orang, some of you are not so confident dengan diri kamu dalam dunia kerja yang kamu dalam bidang kamu. Be more confident, sebab saya nampak situ you will grow from it. Try jadi lebih be more stable dengan kamu punya emotional. Saya rasa group 2 and you kena lebih banyak memotivasikan diri. So carilah video-video yang boleh memotivasikan diri kamu, sebab tidak guna kamu berlama-lama untuk down. So kamu akan buang masa saja untuk down, sebab kamu ada, kalau saya tengok di sini, you have a very big potential, dengan sangat mempunyai peluang yang besar di luar sana. Dan kemungkinan juga untuk kamu orang yang yang pilih file nomor 3, kamu akan move to a new house, ataupun kamu move to a new new place, macam begitulah. Mungkin juga disebabkan kamu dapat tawaran dan kamu move. Mungkin juga kalau kamu di Sabah kena dapat pekerjaan di KL kamu move, ataupun just daripada kampung atau keluar pergi KK pun, it's macam gitu juga maksudnya. But try to be more happy, be more love yourself, sebab dengan cara itu Anda bisa move on, bisa move on. Dan apa lagi saya nampak sini, try untuk tengok setiap benda tu kan, jangan pandang sesuatu opportunities tu negative. Try to see dia punya perspektif from sebelum kamu sebelum kamu refuse ka, sebab nanti kau akan terlepas peluang. Okay, terlepas peluang. Dan lebih percaya diri lah, sebab saya nampak sini mungkin kamu kurang percaya diri juga. Alright, try untuk lebih confident dan percaya diri dengan apapun yang kamu lakukan pada tahun ini. Okay, mungkin juga orang yang pilih nomor 3 ini adalah orang-orang yang pemalu, alright, yang terlalu
tidak berapa mau socialize. Okay, try untuk be more confidence and believe in yourself. And then sampai sini secara spiritualnya kamu pada tahun ini is growing. Alright, is growing. Untuk tahun ini juga try untuk be alert dengan kamu punya intuition, kamu punya kata hati, apa yang kamu mau lakukan. Try untuk cari apa yang kamu mau lakukan sebenarnya. Be clear what you want. Macam begitu. And then paling penting adalah planning lah. Plan apapun yang kamu mau lakukan untuk tahun ini. Dan dengan kata hati apa yang kamu mau, dan plan and revise your plan. Macam begitulah, sebab outcome daripada semua ini adalah your long term happiness. Actually jangan pernah ingat kehidupan tu gelap selamanya. It's going to be macam juga alam sentiasa akan gelap, ada terang. Macam wheels lah, ups and downs is always macam begitu. Dan senampak sini kamu akan, kalau kamu boleh ataupun menjinakkan diri kamu dan try overcome, kamu kontrol diri kamu, lebih more confident, lebih percaya diri. Saya rasa tahun ini adalah tahun kamu akan memberikan kamu your lucky yang memberikan kamu lebih banyak good opportunities orang bilang lah. And then macam yang saya cakap lah, kena banyak bersabar, itu satu, kena lebih banyak bersabar, berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada proses. Sebab sampai sini adalah takdir kamu. Sebelum kamu disenangkan, kamu akan diberi sesuatu yang susah. Biasalah kan orang akan lalui benda yang susah sebelum orang menjadi senang. Dan selalu kan pernah dengar orang-orang yang berjaya, orang-orang yang jadi kaya, sebelum ni saya begini, sebelum ni saya membuat ini, sebelum ni saya kerja jadi tukang sampah, yang pungut sampah, tapi sekarang saya gini, tapi disebabkan saya kurang percaya diri gini. Macam begitulah. So macam begitulah, kan mambling je aku ni. Tapi nasihatnya adalah trust the process. Sebab Tuhan mau kau lebih matang sebelum kau masuk ke kamu punya second phase yang dia takdirkan kamu untuk kamu ditakdirkan untuk jalani lah, macam begitu. Sebab saya nampak di sini di penghujung dia ada satu opportunity, a very big opportunity untuk kamu orang yang membuatkan kau sangat happy, sangat macam yang you cannot believe it, this gonna happen. So macam bila kau look at the past, you was macam kamu sangat susah, keadaan kau yang susah sekarang ni, macam yang banyak yang membagi kamu merendahkan semangat kamu lah. Lepas tu macam yang banyak masalah-masalah yang kamu hadapi sekarang ni, macam yang God, why these things happen to me, why? Saya rasa instead of you pray that way, pray to have macam yang pray untuk kau kuat dalam menghadapi setiap cabaran yang Tuhan bagi kepada kamu. Sebab dia mau tengok juga macam mana kau hadapi benda yang susah. Sebab orang-orang yang senang ni tidak semestinya dia akan senang dan tidak akan hadapi cabaran. That's why kenapa kau alami certain things itu untuk menguatkan kau, untuk mematangkan kau, untuk menghadapi cabaran yang lagi besar di kehidupan. Biasalah kita pun belajar step by step juga, ada darjah 1, darjah 2, darjah 3. Sebab setiap darjah tu ada dia punya cabaran dan kesusahan dia sendiri. Tapi by time goes by, kita menjadi lebih matang, sebab kita belajar dan belajar. Dan
actually I'm quite happy with your reading file number 3 sebab it's actually a bit resonate dengan diri saya sendiri juga, sebab sebelum ni pun saya sangat-sangat not confident dan rasa macam yang what else can I do in my life for assignment. So I spend too much time dekat rumah, so why not I do something yang better, macam begitu kan. So even doing this YouTube channels pun saya rasa macam sudah lama actually sama buat this YouTube channel, tapi banyak sa lack of confidence, lack of macam yang so many things lack lah. Saya takut orang punya judgment, saya takut orang punya apa ni, yalah, kebanyakannya judgment orang terhadap saya lah, dan lack of confidence. Tapi time to time bila kau menghadapi sesuatu benda, then there's a time bila kau sudah dapat kontrol diri kau dapat jinakkan diri kau sendiri, you will not care whatever people think about you. Sebab kalau kamu orang still dan keep on thinking apa yang orang akan pikir terhadap kamu, susah untuk kamu move on dan melakukan sesuatu kejayaan macam begitu. Okay, so persetan lah orang mau pikirkan, dia mau pikir kau gini kah, macam tu kah, pun susah juga. Kau miskin pun dihina, kau kaya pun kau diumpat, apalagi dorang mau. Kau di tengah-tengah pun kena juga. So move, go ke depan dan terus ke hadapan. Tidak perlu dengar apa yang orang cakap pasal kau, dan jangan tidak perlu untuk takut dengan apa pandangan orang terhadap kau. Just do it, whatever you think. Sebab diri kita tahu siapa kita, so kita tahu apa kebolehan kita. So stand upright and speak your voice. I mean speak your voice, kan? So apalagi yang semua saya nampak di sini. Dan untuk kamu orang, try untuk cari seseorang yang lebih matang daripada kamu untuk membuat keputusan, okay? Dan tanya dia orang macam mana keputusan yang bagus. Dan tapi okay, apapun yang keputusan kau minta daripada orang tu adalah untuk kau timbang tarap. It's not, bukannya orang cakap hey you gonna do this and that, okay, kau kena masukkan ni dan itu. Tidak sepatutnya macam begitu, sebab you know what it's right to do for your own self. Take charge for your own self, alright? Okay, rasa ekon ni rosak, sudah balik-balik bergegar-gegar. Setiap kali aku cakap pasal nasihat dia bergegar, dia yang marah. Aduh. So file number 3, thank you so much. I think that's all from me for now. Dan kalau ada yang tersalah dan terkasar cakap, I'm sorry, semen. Dan untuk kamu orang yang belum subscribe, dan please subscribe dan tekan butang lonceng untuk get notification whenever I do a new videos. Dan file nomor 3, sampai jumpa, bye.